Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ketika kita bicara saat ini, kita tahu bahwa kesehatan itu begitu penting sekali. Nah, beberapa waktu kita sudah melewati pandemi dan puji Tuhan kita sampai di waktu saat ini di mana yang saya pernah katakan, kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi, tetapi sampai pada saat ini Tuhan masih memberikan kita kehidupan bagi kita yang masih hidup dan kita terus menjaga dan menghargainya. Dan ketika kita bicara tentang kesehatan fisik, tentunya setiap orang berusaha untuk menjaga kesehatannya dengan berbagai macam cara, berolahraga, kalau di dalam pandemi pada waktu itu pakai masker dan juga menghindari kerumunan. Dan ketika kita bicara tentang kebutuhan fisik terutama dalam makanan, ini saya ada di pendopo, di warung konco ya, tepatnya seperti itu. Di sini banyak sekali minuman-minuman yang tradisional dan saya suka sekali karena ada nama-nama yang cukup ini ya, cukup familiar, tapi ada yang cukup tradisional sekali seperti teh serai gitu ya. Terus juga ada jamu, ada untuk pegelinu juga ada seperti itu, tetapi juga ada juga minuman tradisional yang paling sering kita minum yaitu madu ya, madu. Nah, ketika kita bicara tentang madu itu baik sekali untuk kesehatan tentunya secara fisik. Nah, di dalam firman Tuhan di dalam Amsal 16 ayat 24 dikatakan dan ayat yang ke-13, Amsal 24 ayat yang ke-13, anakku, makanlah madu sebab itu baik dan tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu. Berarti ketika kita menjaga kesehatan dengan minuman-minuman tradisional yang juga membuat kita menjadi sehat, tapi dalam firman Tuhan dikatakan madu juga salah satu yang bisa kita minum untuk menjaga kesehatan karena dikatakan itu manis untuk langit-langit mulut kita. Dan di dalam Amsal 16 ayat 24 juga dikatakan perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Jadi ketika kita bicara tentang menjaga kesehatan fisik, kita juga bicara tentang kesehatan spiritual atau rohani tentunya. Tadi saya mengatakan bahwa di tempat ini banyak sekali minuman-minuman tradisional yang ada di sini ya. Yang saya baru minum ini disebutnya bir peletok, padahal bukan bir, tetapi itu minuman tradisional dari rempah-rempah. Dan di sini juga saya ditemani dengan madu ya. Saya juga sering minum madu seperti itu, baik sekali untuk kesehatan. Tetapi ketika kita bicara tentang madu yang manis untuk untuk tubuh kita bicara tentang sebuah kesehatan secara fisik, tetapi kita juga bicara tentang madu yang dikatakan oleh firman Tuhan itu orang yang mengeluarkan kata-kata yang baik, orang yang mengeluarkan kata-kata yang menyenangkan itu seperti madu di tetesan langit-langit mulut kita. Dan ketika kita bicara saat ini, kita tahu bahwa banyak sekali orang-orang, bukan hanya orang dewasa tetapi anak kecil dan anak muda juga mengalami di mana ketika mereka merasa dibully dengan perkataan-perkataan yang tidak menyenangkan, atau mungkin saja itu terjadi di tengah-tengah keluarga, dari orang tua, dari pihak mungkin para pendidik bisa saja itu terjadi, atau teman sepermainan dan orang-orang di sekitar mereka yang berkata-kata dengan tidak baik atau kasar dan menyakiti hati mereka. Nah, ketika kita tadi bicara tentang madu yang manis bagi mulut kita, seharusnya perkataan-perkataan kita adalah perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang manis, yang sedap didengar ya. Seperti firman Tuhan katakan bahwa firman Tuhan itu adalah manis bagi kehidupan kita dan juga memberikan kekuatan, semangat, bahkan juga menolong kita untuk bertumbuh terus di dalam pengenalan akan Dia. Nah, ketika seorang anak remaja ataupun anak-anak atau kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan melalui perkataan-perkataan yang tidak baik dari orang-orang di sekitar kita, tentu yang ada adalah rasa sakit yang bisa kita rasakan. Bahkan mungkin perkataan-perkataan itu begitu membuat luka di dalam diri kita dan kita tidak mudah melupakan perkataan itu.
terutama dari orang-orang yang mungkin dekat dengan kita. Oleh sebab itu, melalui perenungan Amsal pada saat ini dan ketika kita juga menjaga kesehatan kita secara fisik, mari kita juga menjaga kesehatan rohani spiritual kita dengan mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang manis seperti madu ya, supaya itu menyenangkan bagi orang-orang yang mendengarkannya. Tetapi arti kata menyenangkan di sini tentu juga terus tetap ada nasihat, ada teguran dalam kasih, dan juga tetap kita sebagai para pendidik dan orang tua juga berkata-kata yang juga menguatkan mereka, bukan hanya sekedar teguran dan nasihat belaka, dan merangkul mereka dengan kata-kata seperti firman Tuhan yang terus memberikan kekuatan, semangat, dan dorongan buat kita sekalian. Bapak Ibu sekalian, para pendidik yang ada di mana saja, ingatlah bahwa kata-kata kita itu bisa membuat anak-anak kita terluka. Kata-kata kita ketika kita lagi marah atau ketika kita lagi ada masalah dan kita bawa itu kepada anak-anak kita, bagi orang tua ataupun para pendidik kepada anak-anak didik mereka di kelas ataupun di mana saja, kata-kata yang tidak sedap didengar atau kata-kata yang penuh dengan kemarahan itu membuat anak-anak kita bisa terluka. Oleh sebab itu, biarlah melalui firman Tuhan ini kita selalu diingatkan bahwa kata-kata yang baik, kata-kata yang manis, yang kata-kata yang sesuai dengan apa yang firman Tuhan inginkan, tetap ada nasihat dan teguran tentunya, tetapi haruslah kata-kata kita penuh kasih, penuh pengharapan, penuh dorongan untuk anak-anak dan juga para remaja yang kita layani. Sekali lagi, biarlah melalui perenungan singkat ini kita belajar satu hal, bahwa ketika kita menjaga tubuh kita untuk kesehatan kita, bahkan kita minum minuman yang rempah-rempah yang membuat kita bisa pulih semangat ataupun pulih tenaga, dan juga kita minum madu yang manis ini, kita ingat bahwa perkataan kita haruslah perkataan yang membangun, yang menyegarkan hati dan menyegarkan tulang, supaya anak-anak yang kita layani, orang-orang yang ada di sekitar kita tidak terluka dengan sikap kita dan mereka mempertanyakan Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan. Dan Bapak Ibu, saya sendiri mengalami banyak hal baik dari diri saya maupun dari orang lain. Ketika saya berkata-kata yang tidak baik, itu menjadi kesedihan tersendiri, dan ketika itu saya renungkan dan firman Tuhan saya menegur saya untuk kata-katamu kata-kata yang tidak baik, kata-katamu adalah kata-kata yang menjatuhkan, kata-katamu adalah kata-kata yang melukai orang lain, jutek dan sebagainya. Itu menjadi sebuah perenungan beberapa tahun ini untuk terus-menerus memperbaiki diri, karena tidak ada di antara kita satupun yang rentan dengan kelemahan ya, jatuh dalam hal-hal berkata-kata. Dan saya juga mengalami orang-orang di sekitar juga yang penuh dengan persoalan, kemarahan yang mungkin dari masa lalunya belum diselesaikan, berkata-kata dengan sangat kasar, berkata-kata dengan sangat menyakitkan hati, melukai, bahkan juga kadang-kadang membuat kita menjadi terpuruk seperti itu. Dan oleh sebab itu, baik dari kedua belah pihak, dari diri kita sendiri sebagai para pendidik dan orang-orang yang melayani anak dan remaja, dan juga dari orang-orang yang ada di sekitar kita yang melukai kita, ingatlah bahwa ketika kita melakukan itu, Tuhan ingin kita berubah. Tuhan ingin kita berkata-kata yang baik, kata-kata yang penuh nasihat, menegur, tetapi juga memberikan kekuatan lewat firman Tuhan. Tetapi ketika orang lain melukai kita lewat kata-katanya yang kasar, lewat kata-katanya yang mungkin keterlaluan menurut kita, mengejek kita, membuli kita, menghina kita, ingatlah bahwa Tuhan mengasihi kita dan Tuhan ingin kita juga pulih, dan kita tunjukkan dulu kepada orang lain bahwa kita mau mengasihi mereka dengan berkata-kata yang santun, dengan berkata-kata yang baik, dan juga memperkatakan firman Tuhan kepada mereka supaya mereka juga bisa menikmati relasi dengan Tuhan, tidak mempertanyakan Tuhan karena kita melukai mereka.
Biarlah Bapak Ibu sekalian yang melayani anak-anak dan remaja, kita terus diingatkan bahwa mungkin kecenderungan kita sebagai ibu-ibu ya kebetulan saya ibu-ibu atau para wanita, kadang-kadang katanya satu hari itu bisa mengucapkan ribuan kata dibandingkan dengan laki-laki seperti itu. Tapi sekarang juga laki-laki ada yang seperti itu sih ya. Tetapi intinya adalah ketika kita berkata-kata, ingatlah bahwa apakah kata-kata kita itu menyakiti orang lain, apakah kata-kata kita itu cenderung kasar, menghina orang lain, ataupun kata-kata kita itu bisa membuat orang lain terpuruk dan akhirnya dia hidup di dalam kepahitan. Maka kita ikut andil di dalam kejatuhan seseorang ataupun frustasinya seseorang, bahkan orang itu ingin mengakhiri hidupnya karena perkataan-perkataan yang diucapkan oleh komunitas yang harusnya kita adalah komunitas yang penuh kasih, yang harusnya berkata-kata dengan penuh kasih seperti yang Tuhan mau, Tuhan ajarkan kepada kita, yaitu bahasa kasih, bahasa yang penuh kelemah lembutan, bahasa yang penuh nasihat, bahasa yang penuh dengan ucapan-ucapan yang membangun dan memberikan semangat, bukan malah menjatuhkan, mengkritik, yang membuat kritikan itu sih oke ya, tapi kalau kritikan sampai akhirnya membuat orang itu dengan maksud melukai, bahkan menjatuhkan orang itu, tapi tidak memberikan solusi, tapi kata-kata kita menghina, bahkan kata-kata kita seperti menghakimi orang itu, maka berhati-hatilah Bapak Ibu sekalian, karena kita adalah para pendidik dan orang-orang yang melayani anak dan remaja, mereka mendengar apa yang kita ucapkan. Biarlah firman Tuhan seperti sebuah lagu juga pernah yang kita mungkin nyanyikan atau kita suka nyanyikan itu ya, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar. Artinya setiap ucapan kita seperti madu tadi yang dikatakan oleh Amsal, yaitu manis didengar oleh orang-orang di sekitar kita, bukan karena manis buatan, tetapi karena manis sungguh-sungguh dari lahir dari hati kita yang mengasihi Tuhan dan mengasihi anak dan remaja yang kita layani. Biarlah perenungan singkat ini membuat kita semua terus dibentuk oleh Tuhan dimanapun kita berada. Hari ini saya bersyukur dengan suasana yang luar biasa ya, saya menyenangkan karena saya juga dilayani oleh orang-orang yang menyenangkan, memberikan saya kesempatan untuk bisa berbicara, merenungkan bersama Bapak Ibu sekalian. Dan suasananya enak ya, Ozi. Saya juga tadi dikatakan saya bisa minum ramuan-ramuan tradisional, dan juga di sini ada madu. Sebenarnya tadi ada banyak makanan-makanan dan juga minuman-minuman yang lainnya seperti itu ya Bapak Ibu, yang bisa kita jumpai. Sekali lagi, biarlah setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita nikmati dengan penuh sukacita, kita nikmati dengan ketenangan di dalam Tuhan, dan sembari terus mengevaluasi apakah kata-kata kita selama ini adalah kata-kata yang manis didengar oleh Tuhan, manis didengar oleh orang-orang di sekitar kita, kata-kata yang penuh nasihat, kata-kata yang terus memberikan semangat, kata-kata yang terus membangun. Dan kita evaluasi jikalau ada kata-kata kita yang melukai orang lain atau membuat orang lain menjadi kecewa, menjadi putus asa, mari kita mohon ampun kepada Tuhan dan kita terus mengubah diri kita di hadapan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini, renungan singkat ini menolong kita semua untuk menjadi semakin hari menjadi semakin baik. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Sampai bertemu lagi di channel Anak dan Remaja. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.